Anda masih di Sportcast Nusantara TV, Bung Gita Suwondo. Sekarang kita masuk pada hal yang kita mau bahas, yaitu timnas, ya kan? Dan masih terkait dengan Pak Erik nih pasti, ya kan? Pada waktu statement pidatonya, saya kok nangkep sesuatu yang menarik dari statement Pak Erik. Dia bilang begini, rupanya banyak yang nggak terlalu suka ya dengan perubahan dan prestasi signifikan timnas Indonesia. Ini terkait dari tekanan-tekanan yang kita alami nih sekarang ini. Anda melihatnya seperti apa nih? Mungkin saya melihatnya gini, kita tuh bertahap, makin lama makin pengen lebih gitu ya. Ya, iya dong. Iya pasti ya. Kita kan awal-awal ikut kualifikasi tujuannya hanya untuk lolos putaran sampai putaran ketiga, putaran kedua bahkan. Setelah kita menang dari Brunei, putaran kedua kita ingin ke putaran ketiga, makanya banyak lah, makin lama diaspora. Di putaran ketiga, diaspora itu makin banyak, tujuannya adalah kita lolos ke putaran keempat. Targetnya sudah jalankan. Kemudian kalau Pak Erik mengatakan kok makin banyak yang sepertinya senang ya dengan kegagalan, misalnya gagal, saya juga nggak terlalu setuju ya sebenarnya. Karena banyak juga yang pengen kita lolos. Cuman banyak juga yang mungkin berpendapat bahwa kita harus tahan bahwa kalau nggak lolos itu nggak terlalu jadi masalah karena kita sudah mencapai target. Itu aja. Jadi pro kontranya seperti itu. Bukan tidak pengen kita lolos. Itu akan euforia sekali sebenarnya kalau kita lolos. Tapi pertanyaannya, dengan kemarin 2 uji coba, apakah kita mampu untuk lolos? Jadi yang mengatakan bahwa kayaknya kita nggak lolos tuh lebih ke Lebih ke logis berpikir bahwa kita tidak lolos karena kemampuan kita yang mungkin persiapan kita di bawah dari Arab Saudi dan juga Irak dianggapnya seperti itu, hal-hal seperti itu. Jadi nggak mengatakan bahwa kita nggak senang, kita akan senang-senang aja sebenarnya. Mungkin maksudnya dikaitkan dengan kondisi tekanan yang dialami oleh timnas, misalnya jadwal yang berubah dari AFC. Kedua dan terakhir adalah pemilihan wasit, sehingga menimbulkan tekanan. Saya bisa memaklumi itu ya, bahwa tidak hanya Pak Erik tapi semua juga mengalami itu. Kok seperti ini gitu loh. Walaupun secara jadwal ada perubahan sedikit, tapi apakah bisa wasit diubah? Saya pikir agak sulit. Susah ya. Tapi ini kan yang dianggap sebagai kok kayaknya agak suka gitu kalau Indonesia ini bisa step on step semaju bahkan lolos gitu, Bung. Ya. Dan terutama kalau saya sih ngelihatnya ada tekanan dari supporter Indonesia sendiri yang mendukung Indonesia. Itu ada juga pasti ya. Pasti banyak juga gitu ya. Artinya kalau misalnya nggak ada turbulensi pergantian pelatih kemarin, mungkin tekanannya nggak akan seberat sekarang gitu ya. Nerima udah ya. Iya, karena kan gini, buat orang-orang yang sangat berharap Indonesia lolos gitu, ketika pelatihnya berganti, kalau misalnya tetap nggak lolos gitu, ngapain ganti pelatih kemarin? Kalau misalnya akhirnya nggak lolos juga gitu kan? Karena kan ganti pelatih itu kan mengubah banyak hal. Betul. Di tengah jalan lagi. Itu kan sebuah tindakan yang berisiko. Demi apa sih? Demi Indonesia lolos. Kan waktu itu janjinya seperti itu dan memang keinginan lolos ke babak kedua. Ternyata bisa nih lolos babak 3 nih. Oh, ternyata ada peluang nih lolos babak 4 gitu. Di tengah-tengah ganti pelatih dan ada turbulensi seperti itu. Saya pikir itu yang membuat salah satu tekanan itu juga cukup besar gitu ya. Kalaupun misalnya tadi Mas Gita juga sudah bilang, kalau misalnya pelatihnya itu nggak ganti terus akhirnya nggak lolos gitu, ya udah gitu. Kan nggak ada turbulensi di tengah-tengah itu gitu. Nggak ada pro kontra di tengah-tengah perjalanan itu, nggak ada pro kontra gitu. Ya udah memang nggak lolos aja. Kalau misalnya lolos, siapapun pelatihnya pasti akan wangi namanya gitu. Mungkin juga lebih ke ini ya, bahwa ada kontroversi itu karena ada ini ya, defense juga dari federasi ya. Kemarin waktu kita tidak memuaskan hasil melawan Lebanon, walaupun kita menang lawan China Taipei kan seperti ada yang mengatakan bahwa ini kan baru mulai, tidak banyak waktu bagi pelatih sekarang untuk melatih tim, untuk menerapkan uji coba tidak banyak. Ini ya yang membuat kok kayak defense, sedangkan yang namanya tim nasional kan tidak harus uji coba yang berkepanjangan. Tim nasional dimanapun kan kumpul setelah liga berakhir ya. Defense seperti ini yang membuat masyarakat jadi kok kayak membela sesuatu yang sebenarnya dianggap tidak bagus. Patrick Kluivert kan sementara ini dianggap kegagalan 1-5 lawan Australia, kegagalan 0-6 lawan Jepang, tidak bikin sebuah perubahan yang berarti pada saat lawan Lebanon itu kan dianggap sebagai sebuah sebuah kegagalan bagi belum keberhasilan bagi Patrick Kluivert. Itu aja kenapa kemudian banyak tekanan ke PSSI. Walaupun sebenarnya saya yakin supporter itu sangat mendukung kalaupun kita nantinya berhasil mengejutkan lolos ke putaran final Piala Dunia. Yang kita bicarakan adalah tekanan yang keputusan dari FIFA atau AFC. Ya kan, ada
beruntut kan, dari mulai host yang berubah, kedua mengenai jadwal itu pun masih diubah sedikit, dan ketiga nih wasit. Menurut Mas Erwin, ini berpengaruh banget ya buat kita. Ya mau nggak mau apa ya, harus get used to ya, harus benar-benar ini kan belum main aja udah kayak gini gitu kan ya. Tekanannya sudah seperti itu dan beruntun gitu kan ya. Iya. Bagaimana nanti kalau main di sana, bagaimana let's say pelayanan panpel seperti apa ya kan, pengamanan seperti apa, ketika bermain seperti apa, bagaimana kita latihan di sana seperti apa, pelayanannya itu kan harusnya udah tergambar sih ya. Belum main aja sudah seperti ini tekanannya, dan benar-benar harus mempersiapkan secara non teknis sih. Kalau teknis ya oke lah, siap semuanya itu, tapi non teknisnya seperti apa? Waktu menghadapi Bahrain, waktu menghadapi Irak di Basra, itu kan juga sebuah pengalaman sebuah pengalaman, tekanan-tekanan terutama non teknis. Dan Indonesia kan sudah punya banyak cerita gitu menghadapi kendala ataupun tantangan non teknis kita yang menghadapi tim-tim dari Asia Barat ya. Jadi faktor non teknis semuanya udah siap lah pasti ya. Iya, tapi kan kita berdasarkan pengalaman ya, ketika kita melawan Bahrain dipimpin oleh wasit yang kita anggap wah bias banget, ya kan? Itu kan banyak pengalaman-pengalaman yang muncul lagi ketika akan menghadapi putaran keempat. Di mana? Secara pemain mungkin dengan level tinggi seperti Jais dengan kawan, mungkin nggak terpengaruh ya masalah seperti itu. Atau gimana? Nggak, harusnya tidak ya. Tapi gini, kita kan kalahnya lawan Australia, lawan Jepang yang kita benar-benar kalah telak. Kalah telak. Ya, lawan China kita kalah, tapi kan sebenarnya itu karena kesalahan lebih kesalahan strategi yang kita kalah di kandangnya China waktu itu. Jadi kalau berhadapan dengan tim-tim Jazirah Arab, kita walaupun tidak menang, tapi kita rebut 2 poin pada saat kita menahan imbang Arab Saudi, menahan imbang Bahrain. Persoalannya adalah sekarang main di sana ya. Main di sana. Ya. Kalau kita bicara lawan Bahrain kan seperti ada ya, bukan cuma wasit, provokasi pemain Bahrain juga. Ini yang saya rasa yang Erwin bilang tadi, bahwa kita harus siap dengan segala sesuatunya, terutama provokasi pemain pada saat mereka mencoba mengejar ketertinggalan. Kalau kita unggul terlebih dahulu. Itu juga yang dilakukan oleh Lebanon kemarin, dan kita terlihat ada emosi juga. Tom Haye sampai nggak mau salaman seperti itu. Itu yang bisa merusak tim juga. Dan kemudian ada kerugiannya juga adalah kita main 2 kali berturut-turut dalam turnamen 3 negara, di mana sebuah negara bermain 2 kali pertandingan pertama, itu pasti akan merugikan karena 2 negara lainnya akan melihat hasil, bisa melihat hasil. Walaupun kalau kita menang 2 kali aman. Apakah kita akan menang 2 kali seperti itu? Dan yang harus diingat adalah kita belum pernah menang away. Kita baru menang away-nya lawan Brunei dan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia ini. Dan kita berhadapan dengan Arab Saudi yang sebenarnya penampilannya meningkat dibandingkan dengan pada saat putaran ketiga kualifikasi. Waktu kita mengalahkan mereka November 2024 tuh ada yang nanya kan ke saya. Nanyanya adalah, emang tim ini bagus bisa ngalahin Arab Saudi? Ya, Arab Saudi kan baru 2 pertandingan dilatih oleh pelatih yang sekarang melatih itu. Dan mereka pasti akan lebih maju. Untungnya kita tidak akan ketemu Arab Saudi. Ternyata saya salah, ketemu lagi kita sama Arab Saudi. Itu tadi, Arab Saudi juga persiapannya jauh lebih bagus dari kita. Ini yang harus kita perhatikan, bahwa mereka sudah melakukan segala cara, non teknis maupun teknis. Non teknis itu kan, ya itu tadi, mungkin akan ada provokasi, mungkin pilihan wasit juga. Wasitnya wasit Kuwait ya, yang memimpin pertandingan lawan Arab Saudi nanti. Kemudian kalaupun melawan Irak kan wasitnya Manning dari China yang memberikan 3 penalti bagi Qatar pada final Piala Asia. Kemudian dari sisi teknis, kabarnya kan ada pelatih set piece Arsenal, Jover itu, yang datang ke kandangnya Arab Saudi untuk melihat permainan mereka. Nah, nggak tahu sampai sejauh mana ini pelatih akan mencoba untuk artinya Arab Saudi yang mentok terhadap kita dengan hasil imbang, kemudian kalah dari kita, pasti memikirkan gimana nih caranya kalau Indonesia main parkir bus untuk membongkar mereka. Nah, itu tadi, masalah teknis itu juga dipersiapkan oleh lawan. Ini yang kita harus hati-hati juga jadinya. Dan tambahan lagi, dalam masa sebelum round 4 ini kan Arab Saudi menjalani pertandingan-pertandingan pemanasan itu di Gold Cup. Terus habis itu mereka lawan Makedonia Utara, mereka lawan CSKA. Di Gold Cup itu mereka main 3 kali. Jadi total ada 5 kali mereka punya ajang untuk mencoba strategi, untuk mempersiapkan tim, untuk bisa memperbaiki penampilan gitu ya. Jadi memang selain menjadi tuan rumah, secara teknis itu mereka siap sekali dengan pelatih Renard yang menurut saya bisa membuat Arab Saudi tampil jauh berbeda ketika tampil di babak ketiga ya. Dengan lawan yang lebih bagus dari mereka ya. Iya, dia cari lawannya pintar juga. Nah, Indonesia lawan Kuwait aja batal, Kuwaitnya nggak jadi datang. Padahal kan ketika menghadapi Kuwait dan Lebanon,
Indonesia itu kan sebenarnya berharapnya mendapatkan lawan yang gaya mainnya mungkin sama dengan Arab Saudi, tekanannya juga mungkin akan sama. Karena waktu menghadapi Cina Taipei dan Lebanon, tekanan itu kan nggak dapat Indonesia. Padahal waktu menghadapi Arab atau Irak nanti di round 4, sangat mungkin kita akan bermain di bawah tekanan gitu. Nah di pertandingan uji coba lawan Chinese Taipei dan Lebanon kan nggak ada itu situasi seperti itu. Jadi ya berharap aja bisa mengulangi. Paling tidak di pertandingan pertama bisa nahan imbang 1-1. Waktu itu Rakanar dulu yang cetak gol kan. Betul. Tapi ya itu tadi bahwa menjelang round 4 ini justru Arab Saudi memiliki persiapan teknis yang sangat baik. Mungkin ada sisi untungnya adalah mereka tidak akan bermain di belakang kayak China Taipei maupun Lebanon ya. Yang Lebanon terutama. Mereka akan lebih main terbuka kan? Iya, mereka tidak akan 6 pemain langsung bertahan pada saat serang, bikin tembok seperti itu. Tapi ujung-ujungnya adalah kita juga akan mengalami apa yang kemarin kita dianggap berhasil dengan 2 center back. Ini hati-hati dengan main 2 center back. Arab Saudi kan punya pemain-pemain yang bisa melakukan tusukan-tusukan yang lebih bagus. Mereka di November 2024 itu kalah di GBK ya lebih karena strategi mereka belum jalan saat itu. Sekarang kan mereka di Gold Cup kan lawannya Meksiko ya kalau nggak salah. Ada Haiti, Amerika, Meksiko, Amerika ya. Terus Makedonia yang sekarang lagi mimpin grup, CSKA yang juga lagi mimpin grup ya. Ini yang harus kita waspadai. Iya, ini wasit yang mimpin. Wasit utama, hakim garis 1, hakim garis 2, wasit keempat dari Jazirah sana semua. Dari semua. Abdullah Jamali untuk VAR, Abdullah Al-Kandari juga dari Kuwait ya. Semua dari Kuwait. VAR-nya siapa ya? VAR-nya juga dari Kuwait ini. Abdullah Jamali. Semua komposisi dari wasit sampai VAR adalah Kuwait. Ya. Dan mereka kasih wasit yang bukan dari Asia Barat itu ketika pertandingan Irak lawan Indonesia gitu. Kenapa nggak waktu lawan Arab Saudi lawan Indonesia gitu. Itu kan benar-benar sebuah cara non teknis yang ngeselin tapi legal gitu. Iya. Diperbolehkan gitu. Yang menurut kita sebagai bangsa Indonesia, negara Indonesia merugikan, tapi itu nggak bukan melanggar aturan. Iya kan? Yang tidak diperbolehkan adalah wasit di mana dia adalah warga negara dari 2 tim yang bertanding. Tapi sebenarnya legal-legal aja itu tadi persoalannya. Sama aja lah dengan kalau kita selalu mempermasalahkan injury time 90+6 lawan Bahrain. Kan? Itu lebih dari 90+6. Tapi kan banyak pertandingan-pertandingan yang juga halnya seperti itu terjadi. Ini artinya kita benar-benar harus konsentrasi sampai peluit panjang dibunyikan. Itu yang benar-benar kita harus lakukan di 2 pertandingan melawan Arab dan Irak nanti. Jangan ada excuse bahwa di sana tambah waktu karena ya kalau hasil sudah jadi, ya nggak akan dianulir lagi hasil itu. Kalau perlu harus konsentrasi sampai masuk bis mau pulang. Karena faktor non teknisnya kan hotel kita dipindahkan. Artinya kita nggak menuruti hotel tunjuk oleh panitia, ya kan? Mungkin juga pengawasan segala macam itu juga. Tapi supporter kita dibatasi nih. Iya, dibatasin tiket ya. Ini kan signifikan untuk supporter ya, karena kita banyak sekali supporter kita di sana. Banyak di sana supporter dan saya sempat baca ya, nggak tahu ini benar apa enggak ya, soal keamanan untuk tim Indonesia itu juga sempat dipertanyakan, entah itu jumlahnya yang kurang gitu ya atau keamanannya seperti apa gitu. Jadi banyak sekali gitu yang faktor-faktor non teknis yang harus benar-benar dipersiapkan oleh tim Indonesia gitu, karena Arab juga kan kepengen lolos gitu, mereka kan tuan rumah di Piala Dunia selanjutnya gitu. Kita dibalik-balik lagi. Jadinya curiganya ada Suzon mungkin yang ngomongnya ya. Kalau kita ngomong bahwa anak emas FIFA itu siapa? Indonesia kan tadi Erwin bilang Asia Tenggara. Asia Tenggara. Tapi Qatar dan Arab kan anak emas yang sudah lama. Calon tuan rumah lagi kan. Tuan rumah lagi. Arab ini dan itu. Apa jadinya kalau calon tuan rumah itu nggak lolos? Itu kan juga sebuah bayang-bayang. Waduh, ini Arab jangan-jangan diuntungkan gitu. Itu kan juga merupakan sebuah tekanan juga. Dari pemilihan tuan rumah aja kan jelas. Arab 1, Qatar 1 kan jelas. Oke, nanti kita bahas lebih detail lagi mengenai tim kita ya. Setelah pariwara berikut ini tetap di Sportcast Nusantara TV.